Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karunia Allah, anugerah Allah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam sebuah majlis yang tidak diragukan lagi majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah dibacakan nasihat dari seorang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, nasihat yang biasa dibacakan di majlis ini. Dan berikut adalah cuplikan daripada kumpulan nasihat beliau yang tadi telah dibacakan oleh Al-Habib Hasan bin Anis Al-Habsyi. Nasihat beliau yang pertama, beliau Al-Habib Ali mengingatkan kepada kita semuanya, pergunakan umur kalian. Yang kalian sudah berusia tua, maka pergunakanlah umur kalian di usia tua tersebut untuk memperbanyak amal ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang muda juga sama, pergunakanlah umur-umur kalian untuk amal ibadah dan untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jangan sampai nanti karena kalian tidak memanfaatkan umur kalian untuk diisi dengan kebaikan, ketika tiba datangnya kematian, maka datang kematian dalam keadaan kalian sedang mengerjakan amalan yang buruk, wal'iyadzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya manusia itu hidup punya amal bermacam-macam, maka matinya manusia tergantung amal yang dilakukan ketika hidupnya. Yang ketika hidupnya ahli salat, maka meninggalnya ketika salat. Yang ketika hidupnya ahli ke masjid, maka meninggalnya ada di masjid. Yang ketika hidupnya ahli Quran, maka meninggalnya sedang membaca Al-Quran. Yang ketika hidupnya ahli zikir, maka meninggalnya pun juga dalam keadaan berzikir. Kemudian beliau Habib Ali juga menyerupakan bahwasanya Islam dan iman yang kita miliki itu ibarat suatu pohon. Pohon itu ada di dalam hati dan jiwa kita. Pohon tersebut bisa kita sirami dengan salat, dengan doa, dengan berzikir, dengan menghadiri majlis yang semacam ini, maka kita menyirami pohon Islam dan iman kita semuanya. Dan pohon itu pun juga bisa lemah, bisa kita potong, bisa kita gugurkan pohon tersebut, bisa kita rontokkan pohon tersebut, bisa kita tebang pohon tersebut. Tebangnya dengan apa? Dengan kemaksiatan. Kalau sudah pohon itu kokoh, maka pohon iman tersebut insya Allah akan menjadi sebab kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan iman manusia itu seperti pohon. Sama seperti kalam Al-Habib Ali ini. Iman manusia itu seperti pohon. Dan pohon itu akarnya adalah bagaimana kekuatannya terhadap ilmu tauhid. Kemudian batangnya dan cabang-cabangnya adalah bagian furu'. Usulnya adalah iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada Nabi. Furu'nya adalah bagaimana akhlaknya dia, bagaimana muamalahnya dia. Kata beliau, pohon manusia, pohon iman yang ada dalam setiap jiwa manusia ini, maka akan ada ujian. Kapan ujiannya? Ketika sakaratul maut. Sakaratul maut ibarat banjir yang kalau akar daripada pohon itu kuat, maka ketika sakaratul maut imannya nggak akan goncang. Tapi ketika pohon itu akarnya nggak kuat, maka ketika sakaratul maut imannya akan goncang. Bagaimana iman bergoncang ketika sakaratul maut? Banyak sekali riwayat, baik hadis ataupun athar-athar yang menerangkan tentang bagaimana ngerinya sakaratul maut. Dikatakan ketika sakaratul maut manusia akan melihat macam-macam, akan merasakan kehausan yang sangat, bahkan nanti syaitan akan menyamar seperti seakan-akan orang yang dia cintai, kemudian menawarkan minuman. Ini minuman buat kamu kalau kamu mau. Syaratnya kamu harus ikut, jangan ikut jalannya Allah, ikut jalannya setan. Itu yang benar. Ketika orang itu nggak kuat iman, maka hari itu, di saat itu, saat sakaratul maut, dia akan menerima tawaran tersebut
dan sekalipun di KTP tertulis Islam, maka dia mati dalam keadaan sudah beriman kepada syaitan, waliyadzubillah min dzalik. Dan ini terjadi, disampaikan. Maka beliau mengumpamakan pohon iman dan Islam kita yang ada di hati harus dijaga. Disirami pohon tersebut dengan banyaknya zikir, dengan banyaknya kita mengerjakan sholat, dengan banyaknya kita menghadiri majlis yang semacam ini, dan hindarilah perbuatan maksiat apapun bagai macam bentuk maksiatnya. Beliau Habib Ali juga mengatakan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan urusan syariat itu samar-samar sedikit pun. Semua urusan syariat sudah beliau jelaskan. Salat beliau ajarkan caranya, wudhu beliau ajarkan caranya, puasa beliau ajarkan caranya, semuanya beliau ajarkan caranya. Bahkan urusan masuk ke kamar mandi Nabi ajarkan caranya. Nggak ada syariat sekomplit syariatnya Nabi Muhammad. Sampai urusan ke kamar mandi dipedulikan nih umat Islam sama Rasulullah SAW. Cara masuk kamar mandi, bagaimana adabnya, kemudian bagaimana yang dilakukan di sana, bagaimana sunnah-sunnahnya diperhatikan sama Nabi. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya ada syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bangun tidur apa yang kita baca? Dan setelah itu ketika kita akan pakai pakaian, ada doanya. Ketika kita akan makan, bagaimana cara makan kita, bagaimana cara minum kita, bagaimana ketika kita keluar rumah, masuk ke dalam rumah, bagaimana kita bersikap ketika kita di dalam rumah tangga, bagaimana kita akan tidur lagi, masuk kamar mandi, semua itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada keterangan yang luput sama sekali. Tinggal masalahnya seberapa besar rasa ingin tahu dalam hati kita terhadap ajaran-ajaran beliau Rasulullah SAW. Semua udah ada, tinggal kita tahu apa enggak. Bahkan problemnya mungkin bukan cuma kita tahu atau enggak, kita mau tahu apa enggak. Kalau kita mau tahu, maka kita akan dapati bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sampai urusan-urusan kecil sekalipun itu diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Kemudian Habib Ali juga menyampaikan, ketahuilah bahwasanya yang akan menggembirakan hatinya Nabi Muhammad SAW itu adalah ilmu. Sesungguhnya kebodohan, ketidaktahuan dalam urusan agama itu adalah satu penyakit, adalah satu goncangan, adalah satu keburukan yang akan menimpa kita semuanya. Dan nggak akan ada yang bermanfaat nanti di hari kiamat kecuali nurul ilm, yaitu cahaya daripada ilmu tersebut. Oleh karena itu beliau mewasiatkan dengan wasiat yang tadi beliau ulang-ulang, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Cari ilmu itu cari ilmu apa yang dimaksud? Apakah cari ilmu berarti duduk di bangku sekolah, duduk di bangku kuliah? Termasuk cari ilmu seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah cari ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita urusan-urusan dunia kita semuanya ngerti, tapi urusan syariat kita nggak ngerti. Urusan dunia semua yang ngerti, bahkan urusan yang sepele ngerti semua, tapi urusan akhir kita nggak ngerti. Nabi mengatakan, membawakan ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beliau tadi menjelaskan orang beriman itu punya derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan orang yang berilmu serta beriman lebih tinggi lagi derajatnya. Bahkan terpautnya bukan cuma satu derajat. Ini menggunakan jamak muannats salim, berarti lebih daripada 3 derajat. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan derajatnya orang yang beriman itu tinggi, namun orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi lagi, 700 derajat. Masing-masing derajatnya perjalanan 500 tahun. Betapa jauhnya ini derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Tinggi sekali derajatnya orang yang berilmu. Kalau kita lihat urusan derajat itu, dan derajat di urusan ini, yang urusan dunia aja, yang seperti struktur pemerintahan aja, jangan usah bilang 700. Dari pimpinan terendah sampai pimpinan tertinggi hanya terdapat berapa derajat? RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, dari terendah sampai tertinggi hanya 7 derajat. Itu perbedaannya udah sangat jauh. RT sama presiden jauh. Nih kalau mati semacam ini, presiden mau hadir disambut ini.
dikawal mungkin di mana-mana. Tapi kalau RT yang hadir nggak ada yang ngawal, yang datang RT. Ini baru terpaut 7 derajat, dan di dunia wakif nanti ada di akhirat 700 derajat, bisa kita bayangkan. Untuk siapa? Untuk orang yang berilmu dan juga orang tersebut beriman. Beliau juga menasihatkan, oleh karena itu khususnya wahai orang-orang yang punya nasab-nasab yang mulia, maka jadilah kamu tuh suri tauladan dalam ilmu kamu, dalam akhlak kamu, dalam sabar kamu, dalam kesolehan kamu, dalam teguhnya kamu menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu tuh suri tauladan. Jadilah kamu tuh sosok yang ditiru oleh orang lain karena kesolehannya, sosok yang dibicarakan, yang diteladani karena kebaikannya, bukan karena hal-hal yang lainnya. Kemudian Habib Ali juga menyampaikan pentingnya kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita. Beliau mengatakan jalan terkuat untuk kita sampai ke ridhonya Allah Ta'ala dan ke ridhonya Rasulullah SAW, aqwat turuq al-musilah, jalan terkuat yang bisa menyampaikan kita ke itu semuanya, ad-da'watu ilallah, adalah berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Dengar kata dakwah jangan kita berpikir oh berarti buat pengajian ada di mimbar dan sebagainya. Enggak, dakwah enggak seperti itu. Kalau Anda punya satu orang pembantu, ketika pembantu itu kerja sama Anda dia enggak sholat, awal kerja dengan Anda dia enggak sholat, kemudian karena kerja dengan Anda dia sholat, Anda dakwah, Anda da'i. Kalau anak-anak perempuan Anda itu enggak pakai jilbab dan Anda nasihati sampai anak perempuan Anda pakai jilbab, Anda da'i, engkau seorang pendakwah. Apabila engkau mendapati ada keluarga kamu yang putus tali silaturahmi, pada saat itu kamu damaikan sampai terhubung lagi tali silaturahminya, engkau seorang pendakwah. Dakwah itu bukan cuma urusan mimbar. Dakwah itu ada kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada syariat, itu dakwah. Orang yang ngajarin istrinya tentang caranya sunnah masuk kamar mandi, ini dakwah, da'i. Istri yang ngajarin suaminya tentang bagaimana caranya misalkan sholat yang betul, itu da'i. Jadi ketika Anda sudah punya potensi untuk menjadi seorang da'i, istri yang mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, anak usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat, diperhatikan sholatnya, disemak sholatnya. Ketika anak sholat, istri duduk di sampingnya, ibunya mendengarkan sholatnya, itu ibu yang seperti itu ibu pendakwah. Dan ini jalan tercepat untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dakwah ilallah. Oleh karena itu beliau mengatakan perhatianlah dengan urusan dakwah. Utamanya juga dakwah-dakwah di kalangan umum, orang-orang yang belum mengerti bagaimana usaha kita dan kepedulian kita untuk menjadikan dia itu mengerti. Kalau kita punya tetangga yang belum mengerjakan sholat, bagaimana kepedulian kita agar mereka mengerjakan sholat. Kalau kita punya kerabat yang mungkin masih belum mengerjakan sholat, bagaimana kepedulian kita agar mereka mau mengerjakan sholat. Kalau kita punya keluarga yang mungkin belum tahu tuh aturan-aturan syariat yang benar, maka kepedulian kita untuk menjadikan dia mengenal ilmu-ilmu syariat, maka itu termasuk bagian daripada dakwah ilallah. Kemudian beliau mengatakan terutama perhatian kepada anak-anak kita semuanya. Berapa banyak di antara kita ini yang tidak perhatian terhadap urusan keluarganya, seumur hidup nggak pernah ngetes sholatnya istrinya dan anaknya, nggak pernah tahu sholatnya istrinya dan anaknya ini bener apa nggak pernah tahu, nggak pernah ngetes, dan mungkin nggak mau tahu seumur hidup, nggak pernah tanya sama sekali. Kita kadang-kadang lihat perhatian terhadap urusan agama ini sangat minim kadang-kadang. Kita ini Habib Ali tadi bicara di kalam Habib Ali, beliau mengatakan apa? Urusan sholat beliau sangat menikmati, bahkan seakan-akan seandainya seluruh umur beliau berlalu beliau dalam keadaan rukuk, maka beliau akan rukuk terus seumur hidup karena kenikmatan sholat yang beliau rasakan. Sekarang kita bukan bicara nikmatnya sholat, kita bicara nikmat sholat, khusyuknya sholat aja kita belum. Bawahnya lagi sahnya sholat kita gimana? Bawahnya lagi pelaksanaan sholat kita, dilaksanakan apa enggak sholatnya? Kalau sudah melaksanakan sholat, sekarang tes sholatnya sah apa enggak? Sholat itu ada ilmunya, enggak ada sholat itu asal-asalan tuh enggak ada, semuanya pakai ilmu, enggak ada yang enggak pakai ilmu. Orang masak pakai ilmu, nyupir pakai ilmu,
Orang dia mau ngelukis pakai ilmu. Ibadah kepada Allah nggak pakai ilmu, asal-asalan. Ini kalau kita lihat di kitab fikih yang dasar aja, kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir yang banyak dibaca di pondok-pondok, kitab Safinatun Najah itu syaratnya takbiratul ihram itu ada 16. Orang kalau takbiratul ihram di depan alifnya panjang, Allahu Akbar, nggak sah. Bahkan kalau tahu artinya kufur. Kenapa? Karena kalau alifnya di depan panjang itu berartinya bukan Allah Maha Besar, tapi apakah Allah Maha Besar. Kalau sholatnya kemudian baknya banyak, Allahu Akbar, nggak sah. Mazkur ada itu di kitab. Kemudian kalau ditambahi wawu, Wallahu Akbar, nggak sah. Tambah wawu di antara dua huruf, Allahu Akbar, nggak sah. Berapa banyak dari kita yang sholatnya semacam itu coba? Ini baru takbiratul ihram, belum fatihahnya. Masih nggak mau belajar kita. Ini ilmu, dan ini ilmu wajib. Kita semuanya wajib untuk tahu. Dan nggak bisa alasan. Kita bukan jahil ma'dzur. Kita tinggal di banyak para ulama, banyak yang bisa ngasih tahu. Jadi kita nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika dihisab dinyatakan sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya aja udah nggak sah. Ini nggak bisa bilang, ya Allah saya nggak tahu, nggak bisa. Di dekatmu ada ulama, kenapa kamu nggak bertanya? Allah akan jawab semacam itu. Hujjah itu kembali kepada kita semuanya. Kita yang akan terbebani dengan itu semuanya. Oleh karena itu, gunakan sisa umur yang masih ada untuk kita memperbaiki sholat kita. Mulai lagi kita nih cari ilmu, hidupkan ilmu di rumah-rumah kita, hidupkan ilmu ada di rumah tangga kita semuanya. Jaga anak-anak kita, jagalah anak-anak kita daripada pengaruh orang-orang yang buruk, jagalah anak-anak kita daripada pergaulan yang buruk, jagalah anak-anak kita daripada semua pengaruh yang bisa merusak akhlak dan pikirannya. Orang-orang soleh mereka sungguh luar biasa dalam mentarbiyah akhlak daripada putra-putranya. Putra-putra mereka nggak geser sama sekali dari jalur orang tuanya. Mereka ada yang mendidik, ngawasin anaknya dari kecil. Bahkan yang nggak bisa ngawasin anaknya karena banyak pekerjaan, menugaskan orang untuk ngawasin anaknya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir, itu ya beliau Habib Husain bin Tahir seorang yang dagang, sering pergi ke sana kemari. Jadi karena nggak bisa full ngawasin anaknya, maka anaknya dititipkan sama bibinya. Seorang perempuan nggak bisa ngawasin anaknya kemana-mana, karena tinggalnya lebih banyak di rumah perempuan itu. Perempuan di sana nggak kayak perempuan di sini, nggak keliuran kemana-mana perempuan di sana itu. Tapi diamanati pendidikan dua anak ini, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Gimana nih cara mendidiknya sedangkan beliau nggak bisa ngawasin kemana-mana, sehingga anaknya harus taklim, harus keluar belajar di madrasah, di ulmah dan lain sebagainya. Maka beliau bayar orang untuk ngawal anaknya dari rumah sampai ke tempat taklim, sampai pulang lagi ke rumah. Ada di antara kita yang perhatian semacam itu? Dibayar nih orang untuk ngawasin dari rumahnya, nggak boleh geser, nggak boleh mampir ke pasar, nggak boleh. Bukan pasar tempat tercela, enggak. Pasarnya dulu nggak sama dengan pasar yang ada di sini. Pasar dulu berapa banyak orang soleh yang berdagang di sana. Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang kurang baik, yang kurang pas yang ada di sana. Sehingga biasanya orang-orang soleh tidak nyuruh atau melarang anaknya itu untuk main-main ke pasar atau lihat di pasar. Semacam itu keadaannya dulu. Itu pernah Habib Abdullah bin Husain dan Habib Tahir itu ketika pulang dari madrasah, mungkin yang jaga nggak ada, mampir menggok ke pasar. Ini orang yang ada di pasar tahu ini anak dua, ini anak yang biasa datang taklim, harusnya nggak boleh ke pasar. Tahu caranya mau ngelaporkan sama ibunya gimana, sama orang tuanya, sama bibinya. Ketika itu diambilkan hati, dibungkus, ini hadiah buat orang yang ada di rumah kamu. Dibawa, setelah itu sampai di depan rumahnya, sampai masuk ke rumah, seneng, ini bu, alhamdulillah dapat hadiah nih. Dari siapa ini hadiah? Dari orang yang ada di pasar. Ketahuan kalau anak dua itu ke pasar berarti. Langsung dihukum, dinasehati, ditegur. Bahkan pernah dalam satu rehlah, ini saya menyampaikan kisah ini bukan kita suruh niru 100%, nggak mungkin, tapi biar kita sadar kalau kita jauh sama mereka, biar sadar kita. Dulu pernah ada seorang Maghrib dari Maroko datang ke kota Tarim,
setelah itu tinggal ada di Kota Tarim. Di antara pengalamannya di sana, beliau ketika itu dengar anak-anak kecil itu cerita. Beliau mengatakan, anak kecilnya itu bilang begini, saya itu seumur hidup dimarahi sama ibu saya itu 2 kali, dan ketika itu saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Yang pertama itu karena ketika saya sama kakak saya di waktu malam, ibu saya lagi sholat, saya sama kakak saya bercanda dan kita tertawa terbahak-bahak. Karena kita tertawa terbahak-bahak, ibu saya sholat, kita dipanggil, dinasihati, tub ilallah, pantes kamu ketawa semacam itu di tempat rumah yang di sini ada nasab yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Pantes ketawamu seperti itu. Dari mana kamu belajar ketawa semacam itu? Dari mana kamu lihat orang soleh ketawa semacam itu? Ada, ibumu pernah ngajarin ketawa semacam itu, ayahmu pernah ngajarin ketawa semacam itu, gurumu pernah ngajarin ketawa semacam itu. Dari mana kamu belajar ketawa yang semacam itu? Bisa Anda bayangkan? Itu hari kemalahan yang pertama. So kita disuruh tobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan setelah itu kita nggak pernah tertawa terbahak-bahak lagi di rumah. Yang kedua, kita ketika pulang dari madrasah itu pagi, dia bahasa mungkin ba'da subuh begitu, ada taklim, saya itu pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, saya mengucapkan assalamualaikum, saya langsung ngomong kopi, mana kopi? Karena itu saya dipanggil, disuruh duduk, dinasihatin, ditegur lagi, tub ilallah. Dari mana kamu belajar adab semacam ini? Masuk ke rumah, belum ketemu sama ibunya, belum ketemu sama orang tuanya, langsung ya ditanyain kopi. Sudah sholat duha atau belum? Udah ibadah apa? Kok langsung kopi? Sejak kapan hatimu tuh terikat sama kopi? Sejak kapan kamu jadi budaknya kopi? Tub ilallah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf, ada tarbiyah. Ini pendidikan, dan ini terjadi ada di masa dulu. Semacam ini ada hal yang biasa antara mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau punya seorang murid yang luar biasa, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ini pernah suatu majlis duduk sama kakaknya Habib Ali, Habib Husin. Ketika berdiskusi, kemudian Habib Husin kaget. Kenapa setelah di hasil diskusinya tanya, ternyata Habib Ahmad bin Abdurrahman ini muridnya Habib Ali, bukan hanya hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, dan hafal kitab-kitab fikih yang sudah tinggi-tinggi seperti Minhaj, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Kata Habib Husin, kamu ini harusnya levelnya kayak ulama-ulama yang ada di Mesir. Ini kamu ulama level internasional ini, hafal Sahih Bukhari, hafal Madzhab Syafi'i, kitab-kitab tingginya, kamu orang luar biasa. Ini Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf punya anak Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini Habib Abdul Qadir ini yang terkenal waliullah dan semua masyhur yang ada di Jeddah yang dan wafat di sana. Beliau Habib Abdul Qadir ini sejak kecil sama abahnya, setiap abahnya pergi disuruh ada di belakangnya. Sampai ketika abahnya di majlis, abahnya noleh cari ada anaknya apa enggak. Bahkan ketika abahnya sholat, abahnya juga noleh ada anaknya apa enggak. Kenapa? Mau memperhatikan bagaimana ibadah anaknya, benar atau enggak, caranya sama atau enggak dengan ibadahnya beliau. Bahkan beliau pernah suatu kali mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, aku sering noleh cari kamu di belakangku, ketahuilah jangan sampai nanti di hari kiamat ketika abahmu bersama dengan datuk-datukmu sampai Rasulullah SAW, abah noleh dan kamu nggak ada di belakangku. Sekarang kita lihat anak kita ada di mana sekarang? Sudah kita noleh untuk nyari anak kita, di mana anak kita? Saat ini di mana anak kita? Kita hadir majlis khair. Di mana anak kita sekarang? Inilah tarbiyah daripada orang-orang soleh. Al-Habib Ali juga mengatakan, dulu ada di Hadramut ada Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada juga Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf. Mereka semuanya itu orang-orang yang mencurahkan waktu mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita kehilangan mereka. Jadilah kalian semuanya penerus-penerus daripada perjuangan mereka, dan mulailah berdakwah daripada keluarga kalian sendiri. Sungguh Nabi SAW beliau pernah bersabda, la yalqallaha ahadun bidzanbin a'dhama min jahalati ahli. Tidak ada satu orang
yang nanti menghadap kepada Allah Ta'ala dengan dosa yang lebih besar daripada dia membiarkan keluarganya itu dalam kebodohan. Ketahuilah, dosa yang paling besar adalah apabila kita semuanya membiarkan keluarga kita di dalam kebodohan. Oleh karena itu, mari lewat majlis Uwad yang penuh dengan keberkahan ini, majlis Uwad yang mulia ini, kita semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya mulai lagi belajar. Mau yang tua, mau yang muda, semuanya mari kita semuanya cari ilmu. Sekalipun tua, apakah perlu cari ilmu? Ketahuilah, husnul khatimah itu harus pakai ilmu. Kalau Anda nggak punya ilmu, Anda nggak bisa husnul khatimah. Maka sekalipun tua muda, mulailah programkan kepada diri Anda, kepada anak-anak Anda untuk belajar agama, belajar syariatnya Rasulullah SAW, belajar aturan-aturan yang diajarkan di dalam hadis Nabi, dalam Al-Quranul Karim, dan dalam kitab-kitab fikih semuanya. Semoga insya Allah majlis ini bisa berulang lagi kepada kita, hari Aid yang penuh berkah berulang lagi kepada kita di tahun-tahun yang akan datang dengan penuh kebaikan, penuh keberkahan, dan insya Allah kita semuanya diperjumpakan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan, keistiqomahan untuk bisa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minal afu minkum.